Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Dalam penampilan pertamanya di hadapan Kongres sejak perang melawan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari parlemen. Adam Smith, di mana Smith mempertanyakan alasan pemerintahan Trump memulai perang dengan Iran pada akhir Februari lalu, padahal fasilitas nuklir Iran telah hancur dalam serangan tahun 2025 oleh Amerika Serikat. Trump has been clear-eyed from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that so they never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the... Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material reclaiming might be. my time for we're just a watching quick second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so their that facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. Let me try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them so they could slow walk their way to a weapon. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, and yet to ensure their conventional shield was brought to the which we've done. If I could get 18 months. What we didn't miss, and we're here in this committee, is that Joe Biden, with no accountability, gave hundreds of billions of dollars of our weapons to Ukraine, to an outcome that never would have happened if President Trump was president. Di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka.
juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut dana yang telah dihabiskan untuk perang di Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika. Namun pejabat itu tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Di tengah konflik Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. AS klaim bahwa Iran sedang berada di ambang reruntuhan. Sebaliknya Iran menunjukkan kesiapan mereka, kesiapan militernya yang semakin ditingkatkan. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global.